Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Lutfi Atia Habsari, NIM B100190543, Desi Cahyani Sugianto Putri, NIM B100190550, dan Anissa Putri Ganesha, NIM B100190566. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Mahdalis SIMBA selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia yang sekaligus pembimbing kami dalam menyusun mini riset yang berjudul Analisis Kinerja dengan Pendekatan Balance Scorecard pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat atau BPKPM Surakarta. Pertama, latar belakang. Penilaian kinerja merupakan proses pengukuran organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja yang paling mudah dan umumnya dilakukan oleh organisasi adalah pengukuran yang berbasis pada pendekatan tradisional, yaitu pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi keuangan organisasi saja. Penggunaan konsep balance scorecard yang diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton diharapkan dapat mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada pengukuran kinerja yang hanya berorientasi pada aspek keuangan saja. Perbedaan yang terdapat dalam konsep ini adalah digunakannya informasi non-keuangan sebagai alat ukur kinerja selain informasi keuangan organisasi, sehingga tidak menekankan pada pencapaian tujuan jangka pendek saja, melainkan dapat mengukur penyebab-penyebab terjadinya perubahan di dalam organisasi. Atas dasar permasalahan tersebut, penulis mengambil judul Analisis Kinerja dengan Pendekatan Balance Scorecard pada BPKPM Surakarta. Berikutnya, rumusan masalah. Pengukuran kinerja organisasi umumnya menggunakan ukuran-ukuran yang terfokus pada aspek keuangan. Namun, pengukuran yang hanya berfokus pada keuangan saja dianggap belum cukup, sehingga masih diperlukan suatu alat penilaian kinerja yang mampu memberikan informasi yang lebih lengkap, baik keuangan maupun non-keuangan. Untuk itu, penggunaan balance scorecard sebagai alternatif penilaian kinerja organisasi layak untuk digunakan, mengingat bahwa balance scorecard tidak hanya melakukan penilaian kinerja dari aspek keuangan saja, melainkan dari aspek non-keuangan. Tujuan penulisan yaitu mengetahui kinerja BPKPM Surakarta dengan menggunakan balance scorecard. Hasil pengujian instrumen penelitian, hasil uji validitas. Hasil pengujian instrumen penelitian, hasil uji validitas pada pernyataan di setiap instrumen dinyatakan valid, dan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian adalah reliable. Berikut adalah tabel hasil perspektif keuangan BPKPM Surakarta indikator 2010, 2011, 2012. Selanjutnya adalah hasil perspektif pelanggan. Keberhasilan kinerja perspektif pelanggan oleh Program Nasional Pemerintah Pemberantasan TB. Sistem pelaporan TB di BPKPM Surakarta sudah terintegrasi dengan baik. Pengambilan data tahun 2012 dimulai dari tahun 2011 sampai dengan bulan Juni 2012. Data tahun 2011 dimulai dari tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2011. Dan data tahun 2010 dimulai tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2010. Hal ini disebabkan lama pengobatan TB berlangsung selama 6 bulan sejak pertama kali diberikan pengobatan. Selanjutnya adalah hasil perspektif bisnis internal. Keseluruhan proses internal bagian instalasi rawat inap melibatkan banyak bagian di BPKPM Surakarta. Pada tahun 2010, BOR BPKPM Surakarta adalah 52,97%. Pada tahun 2011 adalah 60,47% dan tahun 2012 adalah 68,21%. Rata-rata selama 3 tahun adalah 60,55%. Pada tahun 2010, instalasi rawat inap BPKPM diberi nama One Day Care
Artinya, BPKPM Surakarta menyediakan layanan gawat darurat lanjutan untuk pasien dengan penyakit paru. Hasil perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk keseluruhan, jumlah lulusan pendidikan tinggi mendukung produktivitas kinerja karyawan BPKPM Surakarta, yaitu 72,58% lulusan akademi dan sarjana sesuai kompetensi kerja. Matrikulasi hasil balance scorecard. Dalam proses operasional BPKPM Surakarta, selama mengobati penyakit TBD masyarakat, pengobatan diberikan secara gratis pada pasien. Pengobatan gratis ini menggunakan dana bersumber APBN. Peristiwa ini menjadikan dana APBN sangat penting bagi BPKPM Surakarta. Berikut adalah implikasi manajemen. Salah satunya adalah keuangan penerbitan peraturan baru pemerintah menuntut manajer keuangan untuk bersikap proaktif. Pada saat peralihan sistem keuangan menjadi BLU, sebaiknya pada saat yang sama mengajukan rencana perubahan anggaran pada kementerian terkait, supaya bisa memenuhi kebutuhan anggaran. Berikut adalah kesimpulan hasil penelitian analisis pengukuran kinerja BPKPM Surakarta berbasis balance scorecard. Salah satunya adalah hasil matrikulasi balance scorecard pada tahun 2010 adalah 87,08 yang berarti kinerja baik. Hasil matrikulasi balance scorecard pada tahun 2011 adalah 82,56 yang berarti kinerja baik. Dan hasil matrikulasi balance scorecard pada tahun 2012 adalah 93,34 yang berarti kinerja baik. Saran. Terdapat 5 saran. Salah satunya adalah pengukuran kinerja BPKPM Surakarta menggunakan balance scorecard dapat dijadikan sebagai sebuah sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi target dan tujuan manajemen. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.